Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita mempelajari mata pelajaran biologi ya. Sehat-sehat ya hari ini? Sehat. Sekarang Pak Guru mau ngecek dulu kehadiran kalian ya. Ada. Pak Guru menghitung dari jumlah kalian ini sudah genap semua ya. Sekarang Pak Guru masuk pada kegiatan pembelajaran ya. Atau sebelumnya siapa ketua kelasnya yang bisa memimpin doa ke depan? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Balik. Pak Guru akan menerangkan masalah ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Seperti pada gambar di atas. Perhatikan gambar di atas ya. Ini ada dua lingkungan. Ya. Ada dua lingkungan. Yang pertama, kira-kira lingkungan yang bagaimana? Kotor. Ya. Kotor dipenuhi oleh sampah. Terus gambar yang kedua, ini adalah lingkungan bersih. Ya. Lingkungan bersih. Kira-kira di mana kehidupan makhluk hidupnya? Lingkungan bersih. Di mana kira-kira? Atau sama seperti kita hidup di lingkungan sekolah dengan keadaan bersih. Kira-kira bagaimana? Nyaman dan betah. Nyaman, betah. Terus pada lingkungan bersih gimana? Lingkungan kotor gimana? Dapat penyakit, tidak nyaman, dari bau. Ya, kita hidup tidak nyaman. Terutama ya, kita kalau kotor, misalnya kita cium aroma bau sampah, ya, itu kita tidak sehat. Yang kedua, berserakan sampah-sampahnya. Kita sebagai makhluk hidup tidak tentram hidup di tempat yang kotor. Ya. Makanya di sekolah atau di setiap lingkungan kita harus membersihkan lingkungan dari sampah organik maupun anorganik. Apalagi musim hujan begini ya, seharusnya kita harus bersih, jaga kebersihan. Iya, Pak. Kebersihan.
kita masuk pada materi itu adalah ekologi. Ekologi itu adalah sama dengan habitat atau tempat, ya. Ekologi itu sama dengan habitat atau tempat. Tempat apa? Tempat tinggal bagi makhluk hidup. Itu ekologi terdiri dari komponen ekosistem. Apalagi sih ekosistem itu? Ekosistem itu adalah dari lingkungan itu ada sekelompok makhluk hidup. Berarti suatu makhluk hidup yang tinggal di suatu ekologi. Kalau kita utarakan secara lisan atau secara detail gitu ya. Sekarang komponen abiotik. Abiotik itu apa sih? Abiotik itu makhluk mati. Ya. Kalau abiotik itu hidup. Kalau abiotik itu contohnya apa sih kira-kira? Abiotik itu adalah benda yang tidak hidup. Ya. Contohnya apa? Air. Apalagi? Matahari. Udara. Ya. Dan lain-lainnya ya. Itu salah satu contoh dari komponen biotik. Ya. Sekarang komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa sih? Abiotik. Biotik apa? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Contoh daripada makhluk hidup apa? Apa aja? Manusia, ya, dan lain-lain. Ya. Itu contohnya komponen abiotik. Komponen itu apa? Biotik itu apa? Kita harus merinci secara detail satu persatu berkata ya, supaya kita tahu dari kata berkata ya. Dari komponen biotik dan abiotik itu berarti dia saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Saling membutuhkan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Ya. Gimana? Kira-kira makhluk hidup ada tanpa makhluk mati? Ya, pasti tidak ada kehidupan. Ya, begitu sebaliknya, sama dengan kita. Contohnya apa? Manusia. Komponen abiotik. Kalau tidak ada komponen abiotik, contohnya apa abiotik tadi? Air, matahari, ya, tanah. Misalnya kita hidup tanpa ada abiotik, contohnya salah satu aja air. Gimana kira-kira? Mati. Ya.
tidak akan sempurna kalau tidak ada saling membutuhkan. Makanya kita larinya ke judulnya pelajaran kita itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Bisa dipahami di atas? Kalau bisa, mungkin ada tugas dari Pak Guru. Pak Guru akan membagikan kelompok, ya? Akan membagikan kelompok. Ini bagi berapa? 4 kelompok. 4 kelompok. Ini jumlahnya 8, 11, 14. 14 berarti bagi 4 ya, cukup. Ya, bagi 4. 4 sama 5. Ya. Ya cukup ya, 14. Berarti 3 kelompok aja ya. 3 kelompok aja. Sekarang kita bentuk kelompoknya. Ya. Fahri. Nah, kelompok 1 Bima, Abdul Ghafur, nah, Aga. Nah, itu kelompok 1 ya. 4 orang terus. Lalu nah, ayo yang sudah panggil namanya supaya kita cepat belajar, bentukan kelompoknya ya. Ayo bentukan kelompoknya. Tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 Fahri, Bima, Abdul Ghafur sama Aga. Ayo bentuk kelompoknya ya. Gabungkan mejanya, gabung 4 mejanya. Ayo. Ayo bangun. Ya. Cepat. Ini anu bisa. 4 meja aja ya, 4 meja aja. 4 meja satu. Ayo geser. Ayo itu cepat. Lalu Muhammad Haikal ke Berdian sama Zul Haris. Ayo kelompok 2. Ayo bentuk. Ayo semangat. Kelompok 3 Ima, Ade. Ya. 4 orang. Ini 6 orang. Ayo tentu satu kelompok lagi. Ayo sisanya 1 orang pindah ya. Semangat dulu tadi yang semangat aktif. Satu orang dipindah. Pindah ya. Pindah. Pak Guru akan membagikan lembaran kerja kalian ya.
Sudah semua mendapatkan lembaran anu? Nah, sekarang kalian bisa kerjakan sesuai gambar dan materi yang Pak Guru kasihkan tadi. Sekarang kalian mengerjakan soal-soal yang Pak Guru bagikan. Sekarang silakan diskusi sama teman-temannya. Nanti setelah ini, setelah kalian isi, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kalian. Nanti presentasikan di depan, ya. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Jadi di sini gara-gara polisi dari sama-sama masyarakat kurangnya kesadaran dari masyarakat mereka yang ini berarti bersih. Jadi tidak pertama seperti namanya ada diskusi yang dilakukan oleh masyarakat tidak senang nanti. Ya, pada kata pertama tersebut ini sampai dari kita dari masyarakat dan mereka juga kesadaran dari pemerintah juga
Lu senoknya orang video digedein. Nah, kalau ada yang masih kurang jelas, tidak apa-apa, silakan ditanyakan, ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan.
Udah jelas, udah jelas dulu. Sambil baca tapi berdua mikir maksudnya kalian itu adalah kalian tidak baca tapi dalam berpikir sambil baca nanti kita mau mencari sampah baca bisa lihat namanya dua ya
tinggal kita menjawab dari pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kata dulu pertanyaannya. Kita mengambil kesimpulan bahwa ini ya. Jawabannya apa dari kalian? Baca dulu pertanyaannya apa? Kan ini pertanyaan tugas kalian untuk menjawab. Baca soalnya. Ya. Nanti ada kelompoknya. Nanti nanti kalau ya kan belajar kerja ya nanti dari sini nanya nanti sudah ya sudah semua? Ya, kita melakukan persentase hasil kerja kalian. Bisa? Pak Guru panggil kelompoknya atau yang bersedia? Panggil Pak. Panggil. Ya. Atau Pak Guru panggil dari kelompok satu dulu? Atau di meja aja atau di atas? Maju aja. Semangat ya. Kita mencari ilmu harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gabur yang akan menjadi moderator pada kegiatan diskusi kelompok 1 pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru yang telah mempersilakan kelompok 1 untuk presentasi yang pertama. Yang pertama, di samping saya ada apa namanya? Di samping. Kemudian di samping lagi Kemudian materi pertama kita akan membahas tentang ekosistem yang akan dibacakan oleh dosen. Pada nomor 1, apa yang bisa kalian ceritakan tentang kedua gambar tersebut? Ya. Dan Jawaban kami. ini ada pertanyaan di lembaran kerja kalian. Yang pertama itu apa yang bisa kalian ceritakan tentang gambar tersebut? Ya, gambar di atas pada lembaran kerja kalian. Ya. Terus jawaban kelompok 1 apa kira-kira? Jawaban kami, pada gambar pertama terdapat tumpukan sampah yang menyebabkan terjadinya polusi udara, air, dan lain-lain. Sedangkan pada gambar yang kedua terdapat lingkungan bersih dari sampah, sehingga tidak ada pencemaran lingkungan maupun alam sekitarnya. Itu aja jawabannya. Ya, jawabannya Pak Guru memperjelaskan lagi. Pada gambar pertama itu kelihatan tumpukan sampah. Ya, tumpukan sampah pada pinggir sungai. Ya, itu akibat tingkah laku masyarakat. Kalau terjadi penumpukan sampah, otomatis pencemaran lingkungan. Ya. Sekarang jawaban Temano sudah
Kira-kira ada nggak yang mau tanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julung Haris dari kelompok 2 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Ya. Soal, agar tidak tercemar lingkungan, adakah solusi yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, Pak Guru lebih jelasin lagi. Bentar. Yang ditanyakan temanmu itu kira-kira supaya tidak tercemar, ya, supaya tidak tercemar, ada nggak ya, perilaku atau tingkah laku manusia atau masyarakat itu supaya tidak tercemar? Kira-kira Ada. ada? Silakan, apa jawabannya? Kita menghindari pembuangan sampah pada sungai atau bukan tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, sampah organik dan anorganik. Ya, sampah organik sama anorganik. Ya. Kira-kira bisa? Kelompok 3? Ya. Gimana kira-kira? Benar Pak. Pas? Pas. Pas, ya. Ya, itulah jawaban temanmu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ya kelompok 1 itu aja persentasenya. Kalau tidak ada, nanti giliran kelompok yang lain lagi. Ya, silakan akhiri. Sekian dari presentasi kelompok 1 pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman yang sudah mau bertanya. Bila-bila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok sekarang kelompok mana lagi? Kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 2 dan akan dibacakan oleh teman saya Jul Haris. Kami akan membacakan soal hasil kerja dari kelompok kami. Soal, bagaimana seharusnya perilaku manusia agar tercipta ekosistem yang saling mendukung antara manusia dan lingkungan? Jawaban dari kelompok kami, mengadakan penghijauan atau reboisisasi. 2. Pembuatan daerah resapan biopori. 3. Tidak melakukan pemburuan liar. 4. Mengolah limbah dengan baik. Ya, itu jawaban temanmu yang kelompok 2, ya. Seharusnya perilaku manusia agar tercipta ekosistem yang saling mendukung antara manusia dan lingkungannya. Jawabannya itu mengadakan penghijauan atau reboisasi. Ya. Yang kedua, pembuatan daerah resapan. Ya. Resapan. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar. Yang keempat, mengolah limbah dengan baik. Gimana jawaban temanmu di atas? Benar Pak. Cuman ada pertanyaan dari kami Pak. Dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kira-kira? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Ya, jawaban. Apakah biopori itu? Kami akan menjawab soal dari kelompok 3. Jawaban,
Biopori memiliki makna lubang buatan pada tanah yang diisi sampah organik untuk resepan air. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Oh iya, benar. Oh ya. Terima kasih. Ya, Pak Guru jelasin lagi. Biopori itu memiliki makna lubang, ya, buatan, lubang buatan. Berarti untuk menanam sampah-sampah, ya, sampah supaya air limbah atau sampah itu tidak tercemar lari ke mana-mana, langsung dia meresap ke bawah tanah, tidak tercemar lagi. Begitu juga kita melakukan di sekolah kita, ada lubang, ya, kita membuang sampah pada lubang atau tempatnya supaya tidak tercemar ke mana-mana, ya. Sekarang kelompok 1 gimana tanggapannya? Jawaban kelompok 2. Benar. Sudah? Ya, benar. Sekarang ayo. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelompok 3 bisa? Ya. Ya. Ayo. Silakan kelompok 3. Membaca ya, Pak. Membaca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun diskusi kami, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya moderator Imam Taufik Rahman. Sebelah kiri saya Adi Hafri Januardi. sebelah kanan saya Ayo. Koji Azam. ya, yang akan diperkenalkan oleh Adi Hafri Januardi. Ya. Materi soalnya, menurut kalian manakah lingkungan yang sehat? Berikan alasannya. Dilihat dari gambar di atas, lingkungan yang sehat adalah pada gambar yang kedua. Alasannya, tidak ada sampah yang berserakan di pinggir sungai. Apakah ada pertanyaan untuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari kelompok 2 ingin bertanya. Ya, silakan. Analisa bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang menjadi penyebab perbedaan kondisi lingkungan pada kedua gambar tersebut? Ya, terima kasih. Ada pertanyaannya, kami akan menjawab. Jawabannya, pada lingkungan kotor, perilaku masyarakat yang kurang baik yaitu membuang sampah di jalan, membiarkan hewan ternak berkeliaran sehingga menyebabkan kotoran dan sisa makanan yang mengganggu masyarakat lain, dan juga membakar sampah rumah tangga seenaknya. Gimana? Benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sudah semua? Karena sudah melakukan persentase, ya, Pak Guru mengambil atau menjelaskan lagi untuk masalah pembelajaran kita pada lingkungan di sekitar kita, baik di sekolah maupun di lingkungan, kita harus menjaga kebersihan.
menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu kita memisahkan sampah sesuai jenisnya. Kadang-kadang ada teman Bung bilang tadi, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kita harus memisahkan. Dan selanjutnya, terutama pada musim kemarau, banyak masyarakat itu yang buang sampah di sungai. Banyak. Setelah itu tumpukan sampah, datanglah musim hujan, banjir, sampah. Karena semakin banyaknya sampah, itu akan menyangkut atau tidak akan menghambat jalurnya air. Makanya contohnya sekarang kita ini selalu banjir. Kurang kesadaran kita atau seluruh manusia atau masyarakat. Mulai sekarang, kalau kita melihat masyarakat atau keluarga kita yang membuang sampah pada sungai, ya kita harus melarangnya. Efeknya di mana? Efeknya kenanya kita semua. Ya. Banjir juga kena kita, terus polusi udaranya juga kena. Ya. Betul. Bisa dipahami? Bisa. Kira-kira ada yang kurang jelas? Jelas ya? Benar. Ya. Kalau gitu, kalau sudah jelas dan tidak ada yang bertanya, kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Misalnya, atau peserta didik jangan berhenti belajar. Jangan cuma di sekolah belajarnya. Cari informasi-informasi yang berkaitan dengan misalnya pelajaran biologi sekarang. Kalau belajar biologi itu gampang. Apa yang kita lakukan setiap hari aja, itu suatu belajar juga. Ya Pak. Cari informasi-informasi literatur, mungkin dari YouTube iya, dari buku iya, mungkin dari teman iya, dari masyarakat juga. Itu semua bisa kita belajar. Ya Pak. Belajar. Sekarang kita, karena tidak ada yang bertanya, Pak Guru mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang mungkin ada yang kita, karena kita tadi sudah membuka dengan doa, ya, kita harus menutup juga dengan doa, ya. Ayo, yang lain, jangan yang tadi, yang pimpin doanya. Ayo, silakan. Ya baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih banyak. Pertemuan kali ini Pak Guru akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.